Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan keberkahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu dosa besar yang dapat membuat kita rugi di akhirat adalah dosa ghibah. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa memberikan solusi kepada kaum muslimin agar mereka yang terjatuh dalam dosa tersebut bisa keluar dari apa yang membawa mereka atau apa yang mengancam mereka di akhirat kelak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, menyebutkan sejumlah cara atau langkah agar kita bisa keluar dari yang namanya atau agar kita bisa menebus dosa yang namanya dosa ghibah. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam ya, annal wajiba 'alal mughtab." Ketahuilah bahwasannya wajib bagi orang-orang yang melakukan ghibah. Yang pertama adalah an yandamah. Ya, dia menyesali atas perbuatannya tersebut. Ya, yang pertama adalah an yandam, dia menyesali dulu ya ketika dia menggibahi temannya, dia menggibahi saudaranya, dia menggibahi orang tuanya, maka hendaknya pertama adalah an yandam ya, dia menyesali perbuatannya tersebut ya, wa yatub, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Di sini dia sebutkan ya, wa yata'assaf ya, setelah dia ya menyesali perbuatan tersebut dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yata'assafu ala ma fa'alahu ya, dan dia bersedih atas perbuatan ghibahnya ya, dan dia bersedih atas perbuatan ghibahnya. Agar apa? Ya, di sini beliau melanjutkan liyakhruja bihi min haqqillahi subhanahu wa taala, agar dia bisa keluar dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, kalau dalam dosa itu di sana ada haknya Allah Subhanahu wa taala, ada juga hak sesama hambanya. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya memberikan langkah-langkah kepada kita, yaitu pertama tadi saya ulangi ya. Pertama adalah hendaknya dia menyesali perbuatannya tersebut, yaitu perbuatan ghibah. Dan yang kedua adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersedih ya atas apa yang pernah dia lakukan, yaitu dia menggibahi saudaranya. Ya, agar apa? Liyakhruja bihi min haqqillahi subhanahu wa ta'ala ya, agar ia dapat keluar dari haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala melanjutkan, "Tsumma yastahil al-mughtab ya liyuhillahu." Kemudian ya, dia yaitu pelaku ghibah tersebut ya, hendaknya dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia ghibahi ya. Di sini dia harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia ghibahi. Akan tetapi kata sebagian para ulama bahwa kalau seandainya ketika dia meminta maaf ya, dia mengatakan bahwa kepada saudaranya tersebut atau kepada orang yang pernah dia ghibahi menimbulkan hal-hal yang lebih besar daripada itu ya, kata para ulama atau kata sebagian para ulama ya, hendaknya dia tidak melakukan itu ya. Akan tetapi ya, dia mendoakan ampunan bagi orang yang pernah dia ghibahi. Ya, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya.
Tsumma yastahillu al-mughtab, ya. Kemudian orang yang melakukan ghibah tersebut, ya, dia melakukan ya tebusan, yaitu dia melakukan atau menghalalkan, ya, melakukan tebusan atas apa yang dia pernah lakukan, ya. Liyuhillahu, ya, agar orang yang dia ghibahi tersebut menghalalkan atau memaafkan apa yang dia pernah lakukan terhadap, ya, orang yang dia ghibahi, ya. Fayakhruj min, kemudian dia bisa dengan apa yang dia lakukan tersebut, dia bisa keluar daripada kezaliman terhadap saudaranya, ya. Kemudian dengan dia meminta maaf kepada saudaranya tersebut yang dia pernah gibahi, dia bisa keluar dari kezaliman yang dia pernah lakukan kepada saudaranya. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, mengatakan wayam bagi, dan sudah seharusnya, ya, sudah selayaknya, ya, sudah seharusnya dan sudah selayaknya, ya, dia meminta maaf dalam kondisi dia sangat-sangat menyesali dan juga dalam kondisi dia betul-betul bersedih terhadap apa yang dia lakukan kepada saudaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya perbuatan ghibah, ya, itu ada solusinya. Solusi yang pertama tadi disebutkan oleh Imam Ghazali adalah kita berusaha untuk menyesali apa yang kita lakukan, kemudian kita berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa keluar daripada dosa atau daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk dari dosa. Kemudian ada haknya hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang kita gibahi. Maka hendaknya kita datangi kepada orang yang kita gibahi dan kita meminta kehalalan, ya, agar dia mau memaafkan apa yang kita lakukan. Akan tetapi sebagaimana yang kami sampaikan bahwasannya seandainya ketika dia mendatangi orang yang dia gibahi ternyata itu bisa menimbulkan atau menyebabkan, ya, perkara yang lebih besar daripada itu, maka hendaknya dia tidak melakukannya dan dia cukup untuk mendoakan ampunan bagi orang yang pernah dia gibahi. Ya, ala kulli hal, ikhwani fiddin wa rahimani wa rahimakumullah, dosa ghibah, ya, sangat-sangat berbahaya, sehingga kita harus mawas diri untuk menjauhi yang namanya dosa ini, sehingga itu ketika kita di akhirat kelak, ya, kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.